Selamat pagi, perkenalkan nama saya Maria Krispa, NIM saya 191416884. Saya dari kelas A2 pagi, mata kuliah perilaku organisasi, dosen Adi Mursalin SEMM. Di sini saya meringkas video yang berjudul Tantangan dan Peluang di Era Digital Disruption. Digital disruption merupakan perubahan terhadap teknologi digital dan model bisnis yang mempengaruhi volume profession dari produk atau jasa yang dijual. Banyak pihak menyebut bahwa perubahan teknologi digital itu dapat menjadi tantangan bagi generasi Gen Z. In summary, 1. Disrupsi adalah proses panjang dan kait-mengait satu sama lain. 2. Menimbulkan perubahan kehidupan. 3. Teknologi baru selalu memudahkan dan memurahkan. 4. Menciptakan pasar baru, new market from the bottom up of the pyramid. Disrupsi melahirkan pasar baru dan pelaku-pelaku usaha baru. Yang pertama, simpler, lebih simpel. Kedua, cheaper, lebih mudah. Ketiga, more accessible, lebih terjangkau. 4. Faster, lebih cepat. Dan perubahan pada kehidupan berdemokrasi, narasi, bersosial, berdonasi, berkebangsaan, berilmu, bekerja, berlibur. Dalam situasi COVID seperti ini sangat menguntungkan di mana adanya teknologi digital. Bayangkan kalau kita tidak bisa pergi ke restoran, tidak bisa pergi ke pasar-pasar, tidak bisa pergi ke sekolah, namun karena adanya teknologi digital kita bisa tetap belajar. Sekarang ilmu berubah datang ke kita. Ada beberapa perubahan yang terjadi ketika pandemi. 2 perubahan. Yang pertama, pandemi menggeser prioritas konsumen. Kedua, kesehatan, home digital, fight digital, donut ekonomi, dan ledakan 10 ekonomi serta kehidupan. Contoh, sekarang kita harus membeli masker, membeli vitamin, hand sanitizer, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, prioritas pelanggan saat ini lebih di dalam rumah, semua aktivitas berada di dalam rumah. 10 ledakan ekonomi dan kehidupan. Yang pertama, ledakan kreativitas. Kedua, ledakan home atau sweet home. Ketiga, ledakan wisata atau luar ruangan. 4. Ledakan konsisten. 5. Ledakan kolaborasi. 6. Ledakan kecerdasan. 7. Ledakan aktivitas sosial. 8. Ledakan usuli. 9. Ledakan non-degrees. Ke-10. Ledakan oven skin. Ledakan lainnya, investor baru, great resignation, ledakan-ledakan lainnya. Saat ini kita sedang berada dalam 3 zona waktu. Yang pertama, 3 zona waktu terbelah 2. Kedua, membentuk 2 narasi yang berbeda, hari esok atau kemarin. Ketiga, kedua narasi bukan sekedar narasi, melainkan dibentuk struktur, teknologi, proses, model bisnis, dan level yang berbeda. Ada 3 zona waktu. Ada waktu lalu, hari ini, dan hari esok. The past, the future, the present. Banyak yang kita pelajari, salah satunya adalah yesterday is today, tomorrow is today, story of tomorrow. So, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, putuskan di mana Anda berada. 2. Mindset seperti apa yang ada di organisasi Anda. Ketiga, yang penting sebenarnya to stay relevant. 10 keterampilan pemimpin di era digital. Yang pertama, keluar dari perangkap masa lalu. Kedua, customer obsession. Ketiga,
creating new stories. Keempat, exploration. Kelima, ecosystem building atau collaboration. Keenam, menguji kebenaran. Ketujuh, time management atau manajemen waktu. Kedelapan, mengatur ritme tidur. Kesembilan, profitable of benefitable. Kesepuluh, stay relevant. Digital disruption merupakan perubahan terhadap teknologi digital dan model bisnis yang mempengaruhi volume provision dari produk atau jasa yang dijual. Digital disruption memang menjadi tantangan, namun bisa juga Anda jadikan cambuk untuk melakukan transformasi digital secara optimal. Market law merupakan sebuah teori yang mengatakan bahwa perkembangan teknologi itu selalu bergerak secara eksponensial atau bergerak lebih cepat daripada perubahan dalam organisasi bisnis, sehingga akan muncul sebuah jarak yang cukup besar antara bisnis dengan transformasi digital yang ingin dituju. Lantas, bagaimana cara menutup jarak tersebut? Menurut Dr. Leonardus, hal yang bisa dan umum dilakukan oleh bisnis dalam menutup jarak ini adalah dengan menciptakan terobosan seperti dibentuknya gugus tugas yang dianggap mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital secara lebih cepat. Gugus tugas ini bersifat project basis, sehingga akan ada pemisahan antara eksploitasi dengan eksplorasi. Perubahan persepsi bisnis dan gaya kepemimpinan. Bila semula bisa berjalan dengan persepsi inside out, di mana produk atau jasa yang dipasarkan harus laku, sementara kini persepsi bisnis berubah menjadi outside in. Bisnis harus melihat kebutuhan dan demand dari konsumen. Barulah bisnis bisa mulai memproduksi produk atau jasa tersebut. Lingkungan perusahaan harus dirombak. Selain persepsi bisnis dan gaya kepemimpinan, lingkungan perusahaan juga harus dimodifikasi agar dapat menjadi tempat yang nyaman untuk memunculkan inovasi-inovasi baru. Dalam lingkungan kerja yang baik, harus ada tercipta kesempatan bagi karyawan untuk meningkatkan skill, bebas berkarya, dan membentuk nilai baru. Upaya yang harus dilakukan agar transformasi digital yang dilakukan berjalan dengan sukses dan tidak tersendat di tengah jalan. Ada beberapa upaya yang perlu menjadi fokus utama sebuah perusahaan. Para petinggi perusahaan harus memiliki pemikiran serta rencana short term dan long term agar perform bisnis bisa tetap terjaga, bahkan meningkatkan selama transformasi digital. Cara mengakselerasi transportasi digital. Dr. Leonardus memberi contoh kasus akselerasi transformasi digital yang dilakukan oleh PT Telkomsel. Dalam proses ini, ada 3 pilar utama transformasi digital. Pertama adalah kompetensi utama dari PT Telkomsel, yaitu digital connectivity. Digital connectivity ini mencakup jaringan 2G, 5G yang akan menyokong pilar kedua, digital platform. Untuk digital platform, PT Telkomsel secara intens bekerja dengan perusahaan lain sekaligus memperkuat kompetensi utama PT Telkomsel. Contohnya seperti personalized agent (load dan digital ads (AEDS), serta platform untuk analisis big data (link aja, AI, dan PRPA).
Tujuannya adalah untuk memanfaatkan kompetensi utama PT Telkomsel demi meraih pasar yang lebih luas. Ketiga adalah digital service yang dibedakan menjadi dua kategori, yaitu menguntungkan bagi sisi enterprise dan bagi sisi konsumen. Dengan begitu, konsumen pun bisa menikmati lebih banyak layanan dan PT Telkomsel untuk bisa mengembangkan digital service. PT Telkomsel pun turut bermitra dengan perusahaan OTT yang ada supaya layanan yang dihadirkan pun terjamin kualitasnya. Mungkin sekian ringkasan video saya. Mungkin ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.